Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Auraditya dengan NIM C0E020006, program studi D4 Keuangan Daerah, jurusan Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Persamaan Dasar Akuntansi. Sejarah persamaan dasar akuntansi dunia. Pada tahun 1494, Fra Luca Bartolomeo de Pacioli atau Luca Pacioli, seorang matematikawan dan biarawan Fransiskan asal Italia yang juga dikenal sebagai Bapak Akuntansi, mempublikasikan buku yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometrica Proportioni et Proportionalia. Dalam buku tersebut, terdapat subjudul Tractus de Computis et Scriptoris yang mengajarkan sistem pembukuan berpasangan. Subjudul inilah yang menjadi cikal bakal munculnya akuntansi. Sejarah akuntansi di Indonesia. Praktik dan konsep dasar akuntansi di Indonesia bisa ditelusuri melalui sejarah perkembangan akuntansi pada era penjajahan Belanda sekitar tahun 1642. Rekam jejak yang bisa menjelaskan praktik akuntansi di Indonesia sekitar tahun 1747 saat dilakukan praktik pembukuan yang dijalankan oleh Ampion Society yang berpusat di Jakarta. Pada era penjajahan Belanda, pembukuan dilakukan dengan sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping yang sesuai dengan gagasan Lucas Paciolo. Pada tahun 1907 di Indonesia, diperkenalkan sistem pemeriksaan atau auditing untuk menyusun dan mengontrol pembukuan perusahaan. Namun, sistem ini belum bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia sampai masa penjajahan berakhir. Pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah persamaan yang secara global dan terpadu menggambarkan perubahan posisi aktiva, hutang, dan ekuitas sebagai akibat terjadinya transaksi dalam perusahaan. Persamaan dasar akuntansi digunakan sebagai dasar pencatatan sistem akuntansi, artinya setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dalam dua aspek. Transaksi yang merubah aktiva diimbangi perusahaan pada kewajiban. Jadi, persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara sisi kiri atau aktiva dan sisi kanan atau pasiva. Perubahan yang timbul akibat adanya transaksi keuangan keseimbangan akan selalu dipertahankan. Luas lingkup persamaan dasar akuntansi. Pemilik perusahaan. Para direktur memerlukan informasi akuntansi berkaitan dengan kegiatan pengambilan keputusan yang meliputi pengawasan dan pengendalian perusahaan miliknya. Selain direktur, pemilik modal seperti pemegang saham atau investor pun termasuk pemilik perusahaan. Mereka juga berhak mengetahui perkembangan keuangan perusahaan melalui informasi akuntansi, yaitu laporan keuangan. Manajer perusahaan. Manajer adalah orang-orang yang diberi wewenang atau tanggung jawab oleh pemilik untuk menjalankan operasional perusahaan. Karena itulah, manajer memerlukan informasi akuntansi untuk melakukan perencanaan pengawasan dan pengendalian operasional perusahaan. Karyawan. Kebutuhan akan informasi akuntansi yang melingkupi para karyawan perusahaan terkait adalah untuk mengetahui informasi akuntansi dalam hal stabilitas dan profitabilitas perusahaan tempat mereka bekerja, supplier atau pemasok. Tak jarang perusahaan memberi bahan baku secara kredit untuk proses produksi perusahaan, bukan karena tidak mampu membayar, namun biasanya untuk memanfaatkan termin ataupun kelonggaran waktu yang diberikan oleh pihak supplier. Kreditur. Kreditur memerlukan informasi akuntansi perusahaan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman uangnya, seperti bunga pinjaman ataupun pokok pinjaman. Pemerintah. Keterkaitan sebuah perusahaan dengan pemerintah adalah dalam hal perpajakan. Pemerintah memiliki kepentingan untuk mengetahui informasi akuntansi perusahaan guna penetapan hal perpajakan. Konsumen atau pelanggan. Pelanggan memerlukan informasi akuntansi perusahaan untuk mengetahui kelangsungan hidup perusahaan terkait. Karena jika perusahaan tersebut terus beroperasi, produk, barang, atau jasa yang mereka butuhkan akan dapat terpenuhi dalam jangka yang panjang. Masyarakat. Masyarakat umum memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui kemungkinan lapangan pekerjaan perusahaan atau pemenuhan jasa tertentu oleh sebuah entitas usaha yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Peranan persamaan dasar akuntansi. Dasar akuntansi.
Peran akuntansi untuk manajemen internal. Menghasilkan laporan internal yang dirancang untuk manajemen dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Peran akuntansi untuk pengambilan keputusan. Menyediakan informasi penting dan memainkan peran penting dalam mengevaluasi kelayakan investasi. Peran akuntansi untuk peraturan pemerintah. Memastikan pengarsipan akurat dan tepat waktu. Kesalahan apapun yang dilakukan saat melaporkan pendapatan dapat menghasilkan denda dan penalti. Peran akuntansi untuk perencanaan. Memberikan dasar untuk membuat perkiraan dan mengembangkan rencana untuk memenuhi target tersebut. Peran akuntansi untuk penganggaran. Menggunakan data historis untuk membentuk dasar bagi anggaran masa depan dan kontrol biaya. Peran akuntansi biaya untuk produk. Perusahaan manufaktur menggunakan biaya akuntansi untuk menghitung biaya pembuatan produk, menentukan volume break-even sales, dan menetapkan tingkat persediaan yang optimal. Analisis rasio berdasarkan data keuangan. Mengukur kinerja semua aspek kondisi dan operasi perusahaan. Peran akuntansi untuk membangun strategi what if. Membantu memperjelas hasil keputusan ini dan menentukan apakah strategi itu akan menjadi langkah bijak. Akuntansi keuangan untuk penggunaan eksternal. Menghasilkan laporan untuk pengguna eksternal seperti pemilik, investor, karyawan, kreditor, serikat pekerja, dan lembaga pemerintah. Kesimpulannya adalah, akuntansi dikenal di Italia pada tahun 1494 dan di Indonesia pada tahun 1907. Pengertian persamaan dasar akuntansi, yaitu keseimbangan antara aktiva dan pasiva yang timbul akibat adanya transaksi keuangan. Luas lingkup akuntansi mencakup pemilik perusahaan, manajer, karyawan, supplier, kreditur, konsumen, dan masyarakat. Peranan akuntansi yaitu untuk pengambilan keputusan, untuk peraturan pemerintah, perencanaan, penganggaran, analisis rasio, dan membangun strategi what if. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.